Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Iran merilis peluncuran rudal dan drone dari gelombang 25 operasi Nasr 2 yang ditembakkan ke pangkalan Faisal dan Prince Hassan milik Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya, serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Yordania menewaskan 2 prajurit Amerika Serikat. Serangan ini juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Iran. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat yang berada di Yordania tampak mengevakuasi diri dari serangan rudal balistik Iran. Pasukan Amerika Serikat memasuki bunker untuk mencari perlindungan. Pemirsa, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran di hari ke-12. Komando Pusat AS atau CENTCOM melaporkan serangan ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Iran, terutama dalam menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Amerika Serikat menargetkan kota pesisir selatan Bushehr, termasuk situs gardu listrik di kawasan hingga memicu ledakan. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan menuturkan serangan rudal AS juga menghantam sebuah lokasi di pinggiran kota Andimeshk. Iran memamerkan armada drone kamikaze andalannya, termasuk jenis Shahed 136 di dalam bunker bawah tanah rahasia. Video yang dirilis pasukan Garda Revolusi Islam Iran sebagai bentuk propaganda dan pesan peringatan di tengah eskalasi konflik yang memanas dengan Amerika Serikat. Iran memperlihatkan ratusan drone kamikaze berjejer rapih di dalam bunker yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Langkah pamer kekuatan ini bertepatan dengan aksi saling balas serangan antara Iran dan Amerika Serikat, di mana pangkalan militer Amerika Serikat dan aset sekutunya di Kuwait serta Yordania menjadi target operasi serangan drone Iran. Pasukan AS kembali meluncurkan serangan militernya di tengah memanasnya konflik AS dan Iran. Serangan tersebut menghancurkan perbatasan Iran dan Irak, Shalom Sheikh. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan momen ketika bom AS menghantam Shalom Sheikh, titik perbatasan darat utama antara Iran dan Irak. Orang-orang terlihat panik dan berlarian saat ledakan dan kebakaran hebat terjadi di wilayah yang dikenal sebagai jalur perdagangan tersebut. Media Iran melaporkan 2 warga sipil tewas akibat serangan militer Amerika Serikat. Akibat serangan militer Amerika Serikat di perbatasan Iran-Irak, 2 orang dilaporkan tewas dan 11 orang luka-luka. Sebuah video menunjukkan dampak usai bom AS menghantam wilayah Shalom Sheikh. Saat proses evakuasi, sejumlah mayat korban nampak terjebak di antara reruntuhan bangunan yang terbakar. Kebakaran hebat menghantam Bandara Bordeaux, Prancis. 2 petugas pemadam kebakaran gugur saat berjuang menaklukkan si jago merah. Dua petugas pemadam kebakaran dilaporkan tewas saat memadamkan kebakaran besar di kawasan Merignac dekat Bandara Bordeaux, Prancis. Rekaman video menunjukkan kobaran api besar disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Sejumlah mobil pemadam dan tim darurat bergegas menuju lokasi untuk mengendalikan api yang terus membesar.
Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa siang waktu setempat. Saat petugas sedang menangani insiden kebakaran sebuah bangunan yang berada di dekat area bandara. 2 petugas gugur dalam operasi tersebut. Akibat kebakaran, sejumlah penerbangan di bandara mengalami keterlambatan. Sementara akses ke beberapa kawasan di sekitarnya dibatasi demi keselamatan. Tabrakan keras 2 tram mengguncang kota Rotterdam, Belanda. 15 orang terluka, memicu operasi penyelamatan besar-besaran dan menutup salah satu jembatan ikonik di kota tersebut. Dua tram milik operator transportasi RIT bertabrakan di atas jembatan Erasmus Rotterdam, Belanda, menyebabkan 15 orang terluka. Rekaman video memperlihatkan 2 gerbong yang masih saling menempel akibat benturan keras. Puing-puing berserakan di dalam gerbong, sementara petugas darurat memasang garis pembatas di sekitar lokasi kejadian. Menurut otoritas, kecelakaan terjadi saat salah satu tram berhenti untuk menunggu jembatan ditutup kembali setelah sebuah kapal melintas. Namun, tram lain yang berada di belakang gagal berhenti dan menabrak bagian belakang tram di depannya. Wali Kota Rotterdam, Carola Schouten, menyebut insiden ini sebagai peristiwa yang langka. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Well, there was a crash this morning between the 2 trams. One tram was standing still, waiting for a boat to pass the bridge. And the other tram was coming from the back, and they hit actually the first tram. And this is rare, but the main focus for us now is on the ones who were in the tram, who were injured. Luckily there were some people who, that we could treat here on the bridge, but there are also some people in the tram that had to go to the hospital because of the injuries. Hingga kini, Prabowo menghadiri Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Meski sempat merasa kelelahan, namun dirinya kembali bersemangat saat tiba di lokasi acara. Presiden Prabowo mengaku kembali berenergi usai mendapat sambutan meriah saat menghadiri acara Harlah PKB ke-28 di JCC Senayan, Jakarta. Dirinya mengaku merasa kelelahan sebelum menghadiri acara. Perayaan Harlah ke-28 PKB dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syuro, serta perwakilan pengurus PKB dari berbagai daerah di Indonesia. Terus terang aja, kecapean saya. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Dalam pidatonya di Harlah ke-28 PKB, Prabowo meyakini partai koalisi pemerintahannya akan setia membela bangsa dan negara. Tak terkecuali PDIP, meskipun sebagai partai oposisi. Semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Bagi kita sekalian. Shalom, salveum. Prabowo mengapresiasi partai-partai koalisi pendukung pemerintahannya. Prabowo yakin partai-partai tersebut akan setia terus berada di pihaknya dan memiliki semangat patriotisme. Prabowo kemudian menyinggung PDI Perjuangan yang berada pada posisi yang sama meskipun sebagai pihak oposisi dalam membela negara dan bangsa. Demikian acara Harlah Kita bener. Coba cek. Dia gali hatinya. Sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita.
hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama, belum, tapi Pemirsa, sebanyak 1.500 balita di Nusa Tenggara Timur jadi sasaran penanganan stunting dan pre-stunting. Program pendampingan selama 3 bulan ini menyasar anak-anak di Kota Kupang, Timur Tengah Selatan, dan Manggarai Barat. Program Festival Sehat Ceria Si Kecil, Anak Sehat Indonesia Hebat, diperkenalkan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Aulia El Tari, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diawali dengan screening kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak yang dilanjutkan dengan edukasi gizi dan intervensi nutrisi. Percepatan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, tenaga kesehatan, dan keluarga. Satu gerakan yaitu gerakan Maju Bebas Stunting, Generasi Maju Bebas Stunting, yang objektifnya atau tujuannya itu adalah meningkatkan satu kesadaran para orang tua bahwa tumbuh kembang anak ini butuh pemantauan yang secara komprehensif dan secara rutin. Ya, kita sangat mendukung karena penanganan stunting tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan semua mitra. Stunting dinilai tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Upaya penanganan ini diharapkan turut mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Anak Nasional, Pusat Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan atau Puspadaya menggelar sosialisasi sekolah ramah anak yang merupakan diikuti ratusan guru dan kepala sekolah dasar se-DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran guru dalam mencegah perundungan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak. Ratusan guru dan kepala sekolah seprovinsi DKI Jakarta sangat antusias mengikuti sosialisasi sekolah ramah anak di Auditorium Raja Wali MNC University Kedoya, Jakarta Barat. Para tenaga pendidikan ini dibekali beragam materi, mulai dari pencegahan perundungan, penguatan literasi digital, pemahaman psikologi anak, mengenali dan menangani permasalahan yang dihadapi siswa sejak dini. Puspadaya menilai, guru memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi anak di lingkungan sekolah. Kita ingin menjadi mitra dari guru-guru SD biar dia nggak bingung nih ketika terjadi ancaman atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya layanan psikologis dan memang utamanya terhadap korban-korban bullying. Sosialisasi sekolah ramah anak mendapat respon positif dari tenaga pengajar. Kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Sebagai pemerintah daerah, sebagai sekolah satuan pendidikan dan juga masyarakat, termasuk keluarga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana siswa-siswa kita betul-betul merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Kegiatan hari ini cukup kita butuhkan sebetulnya di sekolah, dan juga alhamdulillah dengan difasilitasi ini ya kami berharap nantinya akan ada dampak. Mungkin ketika kami kembali ke sekolah itu akan mempermudah kami bagaimana mengimplementasikan dari sekolah aman dan nyaman tersebut, terutama berkaitan dengan psikologi anak. Puspadaya berkomitmen akan selalu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, perempuan, dan kaum penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat.
Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga, dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok Houthi di Yaman menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi. Kapal Saudi yang melanggar keputusan larangan navigasi maritim sana terlihat terbakar usai mendapat serangan dari Yaman.
Kelompok Houthi mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai kapal Enselia dan Laila dengan bendera Arab Saudi. Sebelumnya, kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. يواصل العدو السعودي المجرم. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Dan kami simpel Pak, satu, tahan saudara Febri, tangkap dan tahan saudara Febri, itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya, sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu.
Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Itu juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok Houthi di Yaman menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi. Kapal Saudi yang melanggar keputusan larangan navigasi maritim sana terlihat terbakar usai mendapat serangan dari Yaman. Kelompok Houthi mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai kapal Enselia dan Laila dengan bendera Arab Saudi. Sebelumnya, kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. يواصل العدو السعودي المجرم Kelompok Houthi di Yaman menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi. Kapal Saudi yang melanggar keputusan larangan navigasi maritim sana terlihat terbakar usai mendapat serangan dari Yaman. Kelompok Houthi mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai kapal Enselia dan Laila dengan bendera Arab Saudi. Sebelumnya, kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك، وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية فهو حصار باطل وعدواني. Selain itu, juru bicara Houthi juga memperingatkan Riyadh jika terus menyerang Yaman maka akan mendapat balasan yang lebih keras. Serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari menghancurkan sekolah dasar di Minab. 170 anak dan guru menjadi korban meninggal. Belakangan, Amerika dan Israel saling bantah serangan. Namun, Israel merilis bukti-bukti rudal Tomahawk menghancurkan sekolah ini. Cucu Imam Khomeini, Hasan Khomeini menyampaikan pesan dari kakeknya. Hasan menyalahkan Amerika Serikat atas serangan ini. مدرسه میناب و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم، ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود حتما به تهدیدهاش عمل میکرد و شاید برق و انرژی و زیرساختمان هیچ چیز جلودار شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ما. Tuduhan ini dibantah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem, and you can ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place, and it's horrible what happened, but there were missiles flying all over the place, and somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to. Serangan ke sekolah di Minab menewaskan 170 orang, korban adalah guru dan murid sekolah dasar di sana. Padahal hukum internasional melarang serangan ke sekolah. Sebanyak 4 tentara AS yang tewas akibat serangan balasan Iran akhirnya dipulangkan ke Amerika Serikat.
Jenazah tiba di Pangkalan Udara Dover, Delaware, Amerika Serikat pada Rabu. Kedatangan jenazah para prajurit tersebut disambut langsung oleh Presiden AS Donald Trump, Menteri Perang Pete Hegseth, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Mereka nampak memberikan sikap hormat saat peti jenazah dipindahkan dari pesawat menuju kendaraan pengangkut. Keempat tentara diketahui gugur saat bertugas di Irak dan Yordania. 3 tentara tewas dalam serangan terpisah di Pangkalan Udara Muwafaq Salti di Yordania. Sementara 1 tentara tewas di Pangkalan Udara Erbil, Irak Utara. Mereka gugur akibat serangan balasan dari Iran di tengah memanasnya aksi saling serang antara AS dan Iran selama 2 pekan. Bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av, sejumlah pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera Israel di kawasan suci Masjid Al-Aqsa pada Kamis. Sebelumnya, sekira 1.000 pemukim ilegal dilaporkan memasuki kompleks masjid dengan pengawalan ketat aparat keamanan Israel. Selain pemukim ilegal, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir justru memuji para pengunjung Yahudi yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk penentangnya terhadap peraturan yang telah lama berlaku di tempat tersebut. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-2-06-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas
lex posterior derogat legi priori menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Sidang selesai dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.